Nah, kita akan melihat beberapa perusahaan itu menggunakan framework ITIL untuk mengimplementasi manajemen perubahan. Nah, yang pertama adalah framework terkait dengan change management, yaitu dari hasil survei yang dilakukan oleh Materna, hanya 52% yang mengimplementasikan sebagian. Yang paling banyak justru adalah bagian yang ini. Dan untuk release dan deployment management, itu yang paling banyak baru sebatas 49%, dan itu pun implementasi sebagian. Nah, untuk terkait Service Asset and Configuration Management, 55% itu baru mengimplementasikan itu sebagian. Dan untuk Configuration Management Database atau CMDB, itu 67% hanya mengimplementasikan sebagian. Lalu terkait dengan Transition Planning and Support, 61% itu bahkan belum mengimplementasi. Dan terkait Service Validation and Testing Evaluation, 54% belum mengimplementasi. Knowledge Management, 51% itu bahkan belum mengimplementasi. Nah, apakah top business driver untuk manajemen perubahan dalam organisasi? Di sini, untuk top business drivernya pertama adalah kualitas layanan. Ini dipilih sebesar 67%, lalu ada reduksi biaya 40%, dan efisiensi 34%. Ini bersumber dari informationmanagement.com tahun 2006. Nah, bagaimanakah model manajemen perubahan pada framework ITIL? Di sini kita lihat bahwa ada tiga bagian, yaitu bisnis, service provider, dan supplier. Di mana untuk masing-masing step ini juga ada dinamakan dengan strategic change, tactical change, dan operational change. Nah, pusat dari semua ini adalah sebuah service portfolio, di mana ini nanti akan memiliki hubungan dengan manage the IT service dan manage the business process pada bagian tactical change, di mana nanti akan menghasilkan sebuah dokumen manage the business pada strategic change dan manage the business operation pada operational change, di mana nanti untuk dokumen ini itu berhubungan juga service change-nya dengan service operation dan external operation. Nah, pada bagian service portfolio ini juga nanti akan menghasilkan dokumen manage the external service yang akan mempengaruhi terhadap manage the supplier business. Nah, lalu apakah aktivitas pada manajemen perubahan pada ITIL? Nah, semuanya ini nanti akan mengubah sebuah update change configuration in CMS, di mana untuk step-stepnya yang pertama adalah membangun sebuah thread RFC, lalu kemudian kita merecord sebuah RFC. Nah, permintaannya nanti akan melihat RFC yang telah direview. Jika telah selesai dievaluasi, nanti akan dilihat sebuah SSN evaluation change, di mana nanti akan tambah dengan dokumen work orders. Nah, jika sudah ada hasil keputusan yang akan diambil, nanti itu akan berupa sebuah authority change, di mana untuk change authority ini nanti juga akan mempengaruhi authority change proposal yang akan menghasilkan sebuah dokumen change proposal. Nah, hasil dari authority change ini nanti akan membuat sebuah plan update yang akan dijadwalkan untuk di-coordinate change dan diimplementasikan. Sehingga nanti akan membuat sebuah dokumen review dan cost change records, ditambah dengan dokumen evaluation report. Nah, bagaimanakah puas pada manajemen perubahan berdasarkan ITIL? Yang pertama itu adalah membuat prosedur perubahan, yang kedua adalah mencatat permintaan perubahan, yang ketiga adalah mereview permintaan perubahan, yang keempat adalah asesmen dan evaluasi perubahan, kelima adalah menentukan otorisasi untuk melakukan perubahan, keenam adalah melakukan koordinasi implementasi perubahan, kemudian adalah evaluasi dan pencatatan perubahan, dan review hasil perubahan service oleh Change Advisory Board, dan yang terakhir itu adalah emergency change untuk memperbaiki error pada service. Nah, ini adalah input, output, dan key performance indicator. Nah, untuk inputnya yaitu terkait dengan aturan dan strategi perubahan, ada permintaan perubahan, proposal perubahan, rencana perubahan, jadwal perubahan yang ada, aset dan konfigurasi yang ada, baseline konfigurasi, dan hasil tes laporan. Untuk outputnya, yaitu ada RFC yang ditolak atau diterima, hasil perubahan, aset dan konfigurasi yang baru diubah atau dibuang, jadwal perubahan, rencana perubahan otorisasi, dokumen dan laporan perubahan. Dan untuk KPI-nya yaitu ada jumlah implementasi perubahan, keuntungan dari perubahan, dampak perubahan yang tidak sesuai, persentase perubahan yang tidak terencana,
jumlah perubahan yang terautorisasi, persentase kesuksesan perubahan, jumlah kegagalan perubahan, rata-rata waktu implementasi, persentase insiden, dan persentase keakuratan estimasi. Nah, kita akan masuk kepada bagian penutup dari sesi ini. Kesimpulannya, yaitu terkadang orang banyak mengira 90% pelaksanaan proyek itu dihabiskan untuk pelaksanaan dan 10% untuk manajemen perubahan. Padahal kenyataannya justru 90% itu tantangan terberatnya adalah untuk manajemen perubahan. Nah, 4 kunci sukses manajemen perubahan yaitu kepemimpinan, orang yang tepat dalam tim, perencanaan, dan dukungan sumber daya. Nah, ini adalah dokumen Change Management Planning Checklist yang harus ada. Dimulai dari fokus perubahan, target dan tujuan, identifikasi budaya, identifikasi tantangan dan rintangan utama, bentuk tim, pilih orang-orang yang tepat, sertakan stakeholder yang berkepentingan, rencana dan agenda perubahan, timeline, skenario worst case, langkah mempertahankan momentum, dan yang terakhir adalah ukuran keberhasilan.